Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Iriani, CGP Angkatan 10 dari SD Nusa Indah. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Eet Suhaiti. Beliau adalah guru kelas 1B di SD Nusa Indah. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Ike. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, hari ini bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, hari ini kita akan adakan ya Bu percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas dan sebelum juga ya Bu. Iya betul Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan gitu. Kenapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi? Yaitu dengan tujuan sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid nantinya. Begitu ya Bu? Betul. Kemudian rencana supervisi untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Iya betul bahasa Indonesia. Yang akan Ibu lakukan di kelas 1B. Kelas 1B betul. Oke. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Iya. Nah Bu, sebelumnya tujuan pembelajaran saya ingin memahami dan mengetahui kemampuan siswa dalam memahami suku kata dalam pelajaran bahasa Indonesia Bu. Wah, materinya sangat menarik ya Bu. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasinya nanti? Nah baik Bu, untuk area pengembangannya itu saya menggunakan dua ya Bu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Nah di pengetahuan itu siswa dapat membaca suku kata yang benar ya, itu untuk pengetahuan. Sedangkan di keterampilannya itu siswa dapat bekerja kelompok ya, sehingga dapat menempelkan kartu atau suku kata dengan baik atau tepat di papan tulis. Oke. Jadi area pengembangannya itu ada di aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, begitu ya Bu? Ya. Saya mau dengar nih Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu Eti terapkan gitu di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, terus juga segi juga metodenya atau model pembelajarannya seperti apa begitu Bu? Iya betul. Baik Bu, untuk strategi pembelajarannya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional gitu, seperti itu Bu. Kemudian saya akan juga membagi beberapa kelompok ya, maksimal 4 kelompok di kelas tersebut. Nah kemudian saya sesuaikan dengan keaktifan siswanya. Nah dengan metode pembelajaran cooperative learning saya menggunakan model pembelajaran match ya Bu ya, yang menempelkan suku kata di papan tulis gitu sesuai dengan gambar yang telah disediakan gitu. Baik. Ya. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul, berdiferensiasi. Diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran cooperative learning dan gitu ya Bu. Betul ya. Begini Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Oke, media pembelajarannya saya menggunakan media gambar Bu yang sudah disediakan. Kemudian dibagikan ke anak untuk ditempel sesuai suku kata yang berhubungan dengan suku kata tersebut, dengan gambar tersebut ya Bu. Nah kemudian saya tayangkan menggunakan infokus untuk pembelajarannya gitu. Berarti besok saya akan datang ya Bu ke kelas Ibu. Ya, Saya akan siap, melaksanakan Bu. supervisi kelas Iya betul. dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Begitu ya Bu? Iya betul. Ya. Jadi setelah ini nanti Ibu melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas. Kita laksanakan percakapan kembali ya Bu setelahnya. Iya, Bu. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Gitu ya Bu? Betul. Ya baik Bu. Aja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Begitu Iya ya Bu? betul. Ya.
jadi setelah ini nanti Ibu melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas. Ya. Kita laksanakan percakapan kembali ya Bu Iya. setelahnya. Iya, Bu. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti Mm-mm. akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Oh Gitu iya, ya Bu. betul. Ya, baik Bu. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi dari percakapan kita dapat diambil kesimpulan ya Bu. Iya. Jadi kita dapat melihat gambaran tentang pembelajaran siswa atau pembelajaran saya yang besok akan saya laksanakan gitu. Kemudian saya juga sudah bisa dapat mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk materi, untuk hal-hal atau misalnya benda-benda yang digunakan dalam pembelajaran tersebut gitu Bu. Oke. Baik Ibu. Terima kasih ya Bu Eti. Ya, sama-sama, Bu. Sudah berbincang-bincang bersama saya. Iya, baik. Di percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu lagi di observasi kelas ya Oke, Bu. siap, Bu. Kira-kira nanti hari apa ya Bu? Nanti Hari Senin, ya, Bu. pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu, hari Senin Oke, jam pertama. Baik. Ketemu saya di observasi kelas nanti di hari Iya, Senin. siap. Gitu. Terima kasih banyak Bu Eti. Oke, sama-sama Bu. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya duduk sih ya. Duduk yang rapi.
Ika Iriani, CGP Angkatan 10 bersama anak saya yaitu Bu E.R. Suhaiti dan juga Ibu Indri Fianto selaku guru pengajar praktik saya. Baik, bagaimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Indri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, yaitu dimana kita ketahui bahwa sebenarnya kita sudah ya Bu Eti ya melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelumnya dan juga sudah melaksanakan proses observasi di kelas 1. Iya, gitu ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Eti setelah melaksanakan kegiatan di kelas 1? Alhamdulillah perasaan saya senang dalam pembelajaran tersebut karena dalam pembelajaran tersebut itu anak terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran gitu. Walaupun memang masih ada sebagian yang belum aktif namanya kelas 1 ya Bu gitu ya, tapi sebagian besar sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, ya, memang saya melihatnya juga di kelas ketika observasi pembelajaran berjalan dengan baik dan saya juga melihat siswa antusias ya mengikuti pembelajaran ya. Iya betul. Baik Bu, ini yang saya tanyakan kembali, bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika dalam pembelajaran di kelas? Ya kalau saya menilainya Bu dalam pembelajaran tersebut harus ada tambahan waktu mungkin ya dalam menggunakan metode karena namanya kelas 1 itu agak susah gitu untuk mengkoordinasikan kelasnya gitu aja sih Bu, karena perlu tambahan waktu. Nah, apa yang membuat Bu Eti itu menilai demikian atas pembelajaran langsung Ibu lakukan? Nah, karena pembelajaran tersebut sih sudah mulai bagus ya, saya melihat menggunakan metode make image yang kemarin tentang kosakata itu, jadi menurut saya udah cukup baik. Cuma memang karena kalau kelas 1 gitu jadi kita susah untuk mengaktifkan semuanya, kadang ada yang masih asik sendiri main atau ngobrol gitu. Baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya silakan Bu. Observasi kemarin. Ya silakan. Baik Mungkin masih Ibu. banyak kekurangan kali ya Bu, saya juga belum ini. Baik Ibu, menurut para saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eti kemarin itu sudah sesuai dengan dimana tujuan pembelajaran Ibu Eti sampaikan saat kegiatan observasi adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca suku kata yang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Dan area pengembangan yang Ibu kembangkan adalah di pengetahuan dan di keterampilan ya Bu. Iya betul. Nah di pengetahuan yaitu siswa dapat membaca suku kata yang benar. Iya. Sedangkan di keterampilannya siswa kompak dalam bekerja kelompok, sehingga dapat menempelkan kartu suku kata dengan tepat. Iya betul. Sudah nangkap di pembelajaran tadi, murid-murid itu terlihat begitu bersemangat ya Bu untuk pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik. Iya Itu ya Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu nih setelah mendengar itu? Ya, alhamdulillah ya Bu, terima kasih atas umpan baliknya. Mungkin nanti kedepannya supaya lebih baik lagi dalam pembelajaran tersebut ya Bu. Nah, kira-kira apa kendala yang Bu Eti hadapi dalam pembelajaran? Kalau kendala ya biasa mengkondisikan kelas kalau saya pribadi. Ya karena kalau kita menggunakan ceramah anak bosen ya, tapi kalau menggunakan metode ada yang aktif, ada juga anak yang belum aktif gitu aja. Mungkin dalam pengkondisian kelas kalau saya bilang belum terlalu menguasai gitu dalam pembelajarannya. Jadi kendalanya itu masih ada siswa di kelas itu yang belum fokus seperti itu. Dan masih ada juga yang masih ngobrol ya biasa ya, ada yang aktif, ada yang ketika kegiatan diskusi berlangsung. Nah, kira-kira rencana tindakan selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Ya. Apa tuh Bu? Rencana Mungkin tindakan untuk pembelajaran kedepannya saya mau mencoba menggunakan video pembelajaran mungkin ya
Bu tentang kosakata dan lain-lainnya, supaya anak juga lebih antusias dalam mengikuti pembelajarannya gitu. Kalau misalnya melihat kan video, anak suka senang gitu awalnya melihat kosakatanya, tentang pembelajarannya gitu, menggunakan video melalui fokus. Oh, baik Bu, itu rencananya. Iya. Jadi dengan menayangkan video pembelajaran Iya. gitu ya, membaca buku kata mungkin ya. Iya, Bu. betul. Lalu siapa Bu yang kira-kira bisa membantu dan untuk melaksanakan video seperti itu? Nanti saya mungkin minta bantuan teman sejawat, baik Julia atau Bu Ike gitu, mau berdiskusi bersama baiknya menggunakan video apa atau pembelajaran apa yang baik gitu, biar sesuai dengan perkembangan anak dan pembelajarannya gitu. Dan kapan Bu mulai rencananya yang akan dilaksanakan? Minggu depan pembelajaran bahasa Indonesia lagi Bu, insya Allah. Luar biasa ya Bu rencananya. Ya, Semoga bisa terlaksana Amin. dengan segera dan juga bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya menunggu kabar selanjutnya nih Iya, baik, dari Bu Eti ya, hasil bimbingannya ya Bu. Nah, akan saya catat ya Bu. Iya, siap. Dalam form supervisi akademik. Siap. Kira-kira sebagai penutup ini nih Bu Eti, Ya. yang Bu Eti dapatkan dari proses ini apa? Yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini akhirnya bisa menemukan, saya bisa melihat perkembangan anak dalam pembelajaran itu terlihat aktif dan belajarnya menyenangkan gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menggunakan pembelajaran yang kreatif lagi, yang lebih kreatif lagi, supaya anak juga lebih memahami apa yang kita sampaikan, sehingga tujuan tujuan pembelajarannya kita tercapai gitu. Terima kasih ya Bu Eti. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rencananya minggu depan ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga akan lebih antusias lagi ketika mengikuti pembelajaran. Iya, amin Bu. Terima kasih Ibu sekali Ya, lagi. sama-sama. Selanjutnya saya persilakan Bu Indi untuk menyampaikan kembali ada tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Alhamdulillah udah selesai ya. Iya. Masa aplikasi ini tadi itu sudah melakukan coaching pada anak siswa yaitu dengan Bu Eti ya, sehingga Bu Eti bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu ya. Nah, kemudian sudah ada tindak lanjut ke depannya harus bagaimana gitu ya dalam rangka memperbaiki pembelajarannya. Sudah bagus mungkin ya, yang namanya tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Tetap kedepannya harus alur kertaknya gitu ya. Jadi semakin sering nanti Bu Ike latihan coaching akan semakin mahir gitu ya, terbiasa dalam melakukan coaching. Jadi sukses terus ya Bu Ike. Dan Bu Ike terima kasih Ya, Bu Ike sudah bersedia di coaching oleh Bu Ike. Iya Bu, Terima kasih gitu Bu Ike. Terima kasih Bu Indi, terima kasih juga Bu Ya, Indi. sama-sama. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pasca observasi, kemudian juga observasi di kelas 1B ya, dan juga sekarang pada hari ini ada kegiatan pasca observasi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eti dan Ibu Istri, terima kasih banyak selaku pengajar praktik saya, dan juga sudah memberikan kontribusi dan pengajaran yang sangat luar biasa kepada saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat, dan juga Ibu sehat selalu. Dan saya diri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.